Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, good morning. So today we will have component of English language. So today we have discussion about some components in English. First is grammar, and then the second one is pronunciation, and the last one is vocabulary. Jadi ada 3 komponen dalam bahasa Inggris. Yang pertama grammar, yang kedua pronunciation, dan yang ketiga vocabulary. Okay, now we go to the first point. Grammar is a system of rules that allow us to structure sentences. It includes several aspects of the English language, like part of speech, consists of verbs, adjectives, nouns, adverbs, prepositions, conjunctions, and modifiers, and extra ya. So actually definisi grammar dalam bahasa Inggris adalah sistem atau peraturan yang membantu kita dalam membuat kalimat ya. Kemudian yang beberapa aspek, several aspect dalam bahasa Inggris terdiri dari part of speech, itu ada 8 macam. Di antaranya verbs ya, tadi yang sudah saya sebutkan, kata kerja, kata sifat, kata benda, kata keterangan, preposisi atau conjunctions ya, kata penghubung. Kemudian yang berikutnya clauses, terdiri dari independent, dependent, and compound clause. Kemudian punctuation seperti koma, semicolon, and periods. And then the last one is mechanic of language seperti word order, semantic, and sentence structure. Jadi dalam bahasa Inggris, grammar adalah tata bahasa ya, atau struktur yang digunakan dalam membentuk kalimat, sedangkan tenses adalah bagian dari grammar, yaitu kategori tata bahasa yang menekankan pada perubahan bentuk verb untuk menunjukkan waktu dari sebuah aktivitas atau keadaan. Grammar berfungsi untuk memberikan makna yang jelas dari kata-kata tersebut. Menyambung poin sebelumnya, grammar menjadikan kalimat atau paragraf jelas. Dengan demikian, grammar berpengaruh dalam membuat satu sama lain paham dalam berkomunikasi. Kemudian berikutnya, pronunciation versus intonation. Pronunciation is related term of intonation. So, as nouns, the difference between pronunciation and intonation is that pronunciation is countable, the standard way in which a word is made to sound when spoken, while intonation is linguistics, the rise and fall of the voice in speaking. Jadi, pronunciation itu sama-sama dengan intonation, itu sama-sama kata benda yang bisa dihitung ya. Kemudian perbedaannya kalau pronunciation itu cara standar, di mana sebuah kata itu bersuara ketika diucapkan. Kemudian kalau intonasi dalam linguistik adalah naik turunnya suara ya dalam speaking atau pengucapan atau conversation. Pronunciation atau pengucapan tidak boleh diabaikan ya ketika sedang dalam bahasa Inggris ya. Jadi kesalahan pengucapan harus dihindari untuk meningkatkan keterampilan pengucapan kata secara keseluruhan. 2 alasan yang harus kita perhatikan dalam mempelajari pronunciation dalam bahasa Inggris atau dalam belajar bahasa Inggris. Yang pertama, untuk mempertebal kemampuan listening seseorang dalam bahasa Inggris. Jika speaking skill sempurna, tentu listening juga akan mengikuti. Begitu juga ketika mempelajari pronunciation. Kemudian alasan yang kedua,
agar tidak ada kesalahan lagi dalam pengucapan setiap kata bahasa Inggrisnya. Seperti ketika melihat aksen masyarakat UK dan USA yang berbeda, tentu membuat seseorang yang mempelajari pronunciation tersebut bisa lebih mengetahui bagaimana cara pengucapan yang sebaiknya atau terbaiknya. Kemudian berikutnya untuk intonasi, jika kita tidak menaikkan atau menurunkan suara di bagian tertentu dalam setiap kalimat, maka kita bisa terdengar seperti robot ya. So dalam linguistik, intonation atau intonasi adalah variasi nada yang digunakan untuk membedakan kata. Intonasi dapat digunakan untuk berbagai fungsi seperti menunjukkan sikap dan emosi pembicara, memberi tanda perbedaan antara pernyataan dan pertanyaan, penekanan pada hal tertentu. Adapun fungsi intonasi untuk memberi tekanan, menyampaikan kejutan atau ironi, atau untuk mengajukan pertanyaan. Jadi intonasi bahasa di setiap negara akan berbeda dan mempengaruhi makna kata. Kemudian berikutnya intonasi dalam bahasa Inggris. Yang pertama, kata yang terdiri dari satu suku kata dan berdiri sendiri pada umumnya dibaca dengan tidak ada tekanan, misalnya bed, sheet, car, house, and etc. Kemudian yang kedua, kata yang merupakan pertanyaan penegasan biasanya dibaca dengan nada naik, misalnya does he work, naik ya, atau do you go to the school, ya jadi naik ya, atau mungkin kata tanya semuanya intonasinya naik. Kemudian yang ketiga, saat membacakan contoh kalimat saran dalam bahasa Inggris, pembicara harus menurunkan intonasinya. Hal ini berhubungan dengan sifat kalimat itu sendiri yang tidak memaksa. Jadi pendengar juga akan menangkap bahwa sama sekali tidak ada paksaan atau perintah. Jika tidak melakukannya pun tidak ada risiko yang berbahaya setelahnya. Misalnya, you should go to school now. You cannot be late. Jadi menurun ya. Kemudian selanjutnya aspek berikutnya yaitu vocabulary. Jadi dalam bahasa Inggris, vocabulary is a set of familiar words within a person language. A vocabulary usually developed with age serves as a useful and fundamental tool for communication and acquiring knowledge. And then dalam bahasa artinya ya dalam bahasa Indonesia kosakata bahasa Inggris adalah himpunan kata yang diketahui oleh seseorang, entitas lain atau bagian dari suatu bahasa tertentu. Kekayaan kosakata merupakan gambaran dari intelijensi atau tingkat pendidikan karena penambahan kosakata merupakan bagian penting. Jadi kalau kita ingin bisa lancar berbicara bahasa Inggris atau menulis dalam bahasa Inggris, itu harus memperbanyak kosakata dalam bahasa Inggris. Adapun English vocabulary sendiri itu terdiri dari idioms, expression, and proverbs ya. Jadi what is idiom? Jadi idiom dalam bahasa Inggris itu peribahasa dan ungkapan ya. Di sini adalah bagian penting dari bahasa Inggris sehari-hari. Jadi ketiganya muncul setiap saat dalam bahasa Inggris tertulis dan lisan. Karena idiom tidak selalu dapat diartikan secara harfiah, Anda harus mengetahui arti dan penggunaan dari masing-masing idiom. Seperti yang terlihat, ya memang seperti terlihat berat ya, tapi belajar idiom itu juga menyenangkan, terutama saat Anda membandingkan idiom dalam bahasa Inggris dengan idiom dalam bahasa Indonesia atau bahasa kita sendiri ya. Kemudian ada perbedaan ya, the difference between idioms and proverbs. Ya, yang pertama, proverb or adage is a short sentence that people often quote which give advice or tells you something about life. They are popular expression that give advice or words of wisdom. Itu definisi dari proverb. Kemudian idioms, an idiom is a common word or phrase which means something different from its literal meaning
but can be understood because of their popular use. Jadi ini contoh-contoh ya, example dari idiom. Contohnya a piece of cake, artinya very easy to do. Dalam kalimat kita biasanya menggunakan I can fix your car in 10 minutes. It's a piece of cake. Kemudian contoh berikutnya spill the beans atau dalam artinya to tell a secret. So dalam kalimat contohnya Pierre spilled the beans and told me about the surprise party. Kemudian berikutnya put one's foot in one's mouth. Artinya to say something embarrassing. Contoh kalimatnya think before you speak, so you do not put your foot in your mouth. Kemudian, grin with envy atau very jealous. Contoh kalimatnya, when I won the prize, all my friends were grin with envy. Kemudian, proverbs ya, peribahasa dalam bahasa Inggris. Yang pertama contohnya adalah action speak louder than words. Artinya, what a person actually does is more important than what they say they will do. Jadi, action itu lebih kuat ya daripada sekedar kata-kata. Kemudian, number 2, contoh berikutnya, beauty is only skin deep. Artinya, a person character is more important than their appearance. Jadi, karakter seseorang itu lebih penting ya daripada appearance atau luarnya ya. Appearance itu apa yang ada di luarnya ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, better late than never. Artinya it is better to do something even if it's late than to not do it at all. Jadi maksudnya dalam bahasa Indonesia itu lebih baik melakukan sesuatu walaupun terlambat ya daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali ya. Kemudian kita coba praktis ya the following dialog. So I will become A ya. Okay, can we start now? Yes. So hello, why were you late in the meeting? Ya, silakan. Kita praktis dialog. Saya yang B ya, Bu? Ya, yang B. Ya, kita ulang ya. Iya. Saya jadi A ya. Hello, why were you late in the meeting? Sorry, I was late for the meeting today. I got stuck in traffic. That's okay. Better late than never. Well, how do you come to this meeting? I drove my own car. Really? I heard that your car was broken yesterday. But it was fixed after my brother took my car to the mechanic. Oh, I see. Ya, ini contoh idiom ya atau proverb. Ini proverb ya, proverb atau peribahasa dalam bahasa Inggris yang kita pakai dalam dialog. Kemudian dialog berikutnya I'm become A ya. Hey, why are you smiling like that? Did anything good happen? Ya, silakan. I'm very sure I'll pass today's test with flying colors. Really? That's great news. Yes, I'm very sure of it. It was a piece of cake. Well, it's good to know that your hard work paid off. Exactly. Do you want to go out for dinner as an early celebration? It's on me. Sure, let's go.
Ya, ini ada keterangannya ya. With flying colors itu artinya dengan hasil yang sangat memuaskan atau dengan nilai yang tinggi. Kemudian pay off artinya membuahkan hasil ya, paid off kalau dalam past tense ya. Kemudian it's on me itu berarti saya yang traktir ya. Ini untuk contoh penggunaan idiom ya dalam dialog. Oke, kemudian kita punya English expression ya. Definisinya, expression bahasa Inggris adalah rangkaian kata yang sudah menjadi ungkapan yang biasa digunakan native speaker dalam percakapan sehari-hari dengan orang lain tanpa perlu memikirkan struktur kalimatnya. Oke, bahasan kali ini kita akan fokus pada ekspresi bahasa Inggris sehari-hari atau daily expression in English. Ini beberapa contoh ya. Number one, wish me luck. Artinya mohon doa restu, doakan aku berhasil. Kemudian number two, I pray for you. Oke, saya berdoa untukmu. Number three, what a nice day. Artinya betapa indahnya hari ini. Keempat, be careful on the way atau hati-hati di jalan. Kelima, it's none of your business. Artinya bukan urusanmu atau jangan ikut campur ya. Kemudian number six, just kidding atau hanya bercanda. Seven, keep your spirit, tetap semangat ya artinya. Kemudian yang kedelapan, step by step, artinya sedikit demi sedikit. Kemudian yang kesembilan, things are a little different here, artinya beberapa hal terasa sedikit berbeda di sini. Yang kesepuluh, what will I get for this? Apa imbalannya? Itu artinya ya. Kemudian yang ke-11, that sounds like a fun. Artinya sepertinya menyenangkan. Yang ke-12, sorry, I didn't mean to. Artinya maaf, saya tidak sengaja. Oke, sekarang kita coba praktis ya dalam dialog. Oke, yang saya jadi E ya. Hello, I don't think we have met before. Hi, my name is Kenny. I'm Harry. So where are you from? I'm from London. Things are a little different here. Yeah, things are a little bit different here. Okay. Do you like it so far? Definitely. It's only been a week, even though I'm living alone in my home. But I've met a lot of fun people. Will you come to the freshman party? Yes, I will come. I guess I'll see you there. You're right. Anyway, thank you so much for the warm conversation. See you later. Be careful on the way. Ya, jadi ini contoh dari expression ya dalam bahasa Inggris. So, things are a little different here artinya ada sesuatu yang sedikit berbeda ya. Kemudian be careful on the way berarti hati-hati di jalan ya. Okay, this is the references and thank you very much. Don't forget to like, share, and subscribe my channel. And my quote is enjoy our life and practice more. Okay, that's all and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Waalaikumsalam. Goodbye.